Iya, wahai Allah. Qal, maka Nabi menjawab, fil kafarat, yaitu dalam perkara kafarat. Kafarat yaitu tebusan. Kafarat yang dimaksud di sini yakni penghapusan dosa. Karena kadang sesuatu itu dihilangkan dari kewajiban, dihilangkan dari dosa dengan cara menebusnya. Kafarat di sini adalah penghapusan dosa. Kemudian Nabi menerangkan wal kafarat, dan kafarat itu adalah penghapusan dosa, itu adalah al-muqthu fil masajid ba'da sholawat. Penghapusan dosa itu adalah duduk di masjid setelah sholat fardu 5 waktu. Itulah penghapusan dosa. Ini yang menjadi perdebatan para ulama, para malaikat yang dekat. Duduk di masjid setelah sholat fardu. Apa kira-kira yang dilakukan, Pak? Az-zikru ba'da sholat, atau yang lain? Tilawatul Quran. Silakan. Duduk yang penting. Yang kedua apa? Yang ketiga, mungkin mendengarkan nasihat, tausiah, atau mempelajari kitab, mutalaah, tadabbur, apa saja yang intinya adalah zikrullah, mengingat Allah. Bukan habis sholat duduk main HP, ternyata apa? Pasang slot. Bahaya nggak? Halo, HP ini kan bahaya ini kan. Apa saja bisa masuk di situ. Kelihatannya khusyuk, ternyata main game. Bukan itu. Duduk di sini, duduk berzikir mengingat Allah Jalla wa'ala. Bahkan zikir-zikir ma'thur dari Nabi sudah jelas, tinggal mengamalkannya. Dan masih banyak amalan-amalan selain itu. Ini penghapusan dosa. Kemudian yang kedua, yakni wal masyu alal aqdam ilal jamaah, berjalan dengan kaki menuju ke sholat jamaah. Bagi laki-laki sholat jamaah di mana, Pak? Di masjid. Al-masyu itu berjalan, alal aqdam dengan kaki. Itulah penghapusan dosa. Maka dari hadis ini, maka roda kendaraan Bapak tidak terhitung. Bannya Bapak itu tidak akan dihitung sebagai penghapusan dosa. Karena di sini yang dihitung apa? Kaki. Saya tanya, di zaman Nabi sudah ada kendaraan nggak? Sudah ada kendaraan atau tidak? Ada. Apa itu? Unta. Apalagi? Kuda. Apalagi? Khimar. Keledai. Hadis ini yang dihitung sebagai penghapusan dosa itu kakinya kuda atau kakinya keledai? Halo? Atau kakinya unta? Bukan kaki semuanya. Yang dihitung kakinya manusia. Alal aqdam itu kaki kita. Bukan kaki kendaraannya. Sementara dia naik kuda, kakinya di mana? Di atas. Walaupun kudanya berjalan, gak dihitung. Orangnya di atas nongkrong kok, nggak bergerak kakinya. Kaki yang bergerak itu yang dihitung. Dan yang dihitung berangkat atau pulang.
berangkat atau pulang. Ingat di sini, wal masyu 'alal aqdam ilal jamaat. Berangkat atau pulang? Hah? Berangkat. Kalau pulang nggak dihitung. Makanya kalau kendaraannya pulang pakai, berangkat dituntun. Mana rumahnya? Mana rumahnya? Kalau rumahnya di perumahan apa ini? Mediterania. Bisa nggak? Hah? Bisa. Tapi motor. Kalau mobil gimana? Oh gitu. Pulang pakai mobilnya, berangkat di. Siapa mau dorong? Itu cerdas. Cuman kasihan supirnya nggak sholat berjamaah. Atau biarin supirnya yang rugi ya, nggak ikut berjalan. Wah, hebat itu dia. Mungkin supirnya masih muda. Ntar dulu kalau kau udah tua, praktekin kayak gua nih, ya kan? Gua udah tua, mau berangkat, jalan kaki. Nanti pulang apa? Susul, ya. Pulang dijemput. Nah, gitu. Ini penghapusan dosa. Silakan. Ya alhamdulillah kalau di sini masih berjalan Pak. Dari tempat parkir ke masjid. Makanya parkirnya yang jauh. Biar langkahnya semakin banyak. Ente berebut deket-deketan masjid. Ya, padahal yang jauh itu memperbanyak langkah penghapusan dosa. Yang ketiga, wa isbaghul wudu fil makari. Menyempurnakan wudu ketika dalam kondisi yang tidak disukai. Wa man fa'ala dzalik, maka barang siapa yang hidup yang ia dapat melakukan 3 perkara itu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Asya bi khairin famata bi khairin. Dia akan hidup dengan baik, mati dengan baik. Perhatikan kalimat itu. Asya bi khairin, hidup dengan baik, hidupnya bahagia. Famata bi khairin, matinya bahagia. Mati bahagia itu mati apa? Su'ul atau husnul khatimah. Husnul khatimah. Kalau pengen husnul khatimah, 3 ini amalkan. Berjalan. Apa tadi? Duduk setelah salat fardu. Berjalan ke tempat salat berjamaah. Sempurnakan wudu ketika kondisi tidak kita sukai, air yang dingin atau air yang panas. Mungkin tandonya dari stainless, begitu dibuka panas. Tetap harus sempurnakan wudunya. Atau airnya normal, ente yang nggak normal. Kenapa? Greges. Sempurnakan wudunya. Jangan sampai ada yang tidak terkena air wudu walaupun sebesar kancing baju. Sempurnakan wudu itu. Ini penghapusan dosa. Siapa yang melakukan 3 perkara ini, dia hidup baik, matinya pun baik. Sudah masuk? Adzan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa qala ya Muhammad, wahai Muhammad, idza shallaita, jika kau setelah melakukan salat, faqul, ucapkanlah kalimat Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ada 3 permintaan. Dan yang keempat, wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Jika engkau menghendaki suatu siksa pada seseorang atau suatu kaum, maka jemputlah diriku kepadamu tanpa disiksa. Ini bagus doanya. Dan ini dianjurkan oleh Allah, dibaca oleh Nabi kita Muhammad, dan tentunya kita sebagai umatnya juga membacanya setiap selesai sholat. Minta agar kita berbuat yang baik
Minta agar kita apa? Berbuat, meninggalkan segala macam yang tidak baik, yang mungkar. Yang ketiga, kita minta kepada Allah agar mencintai orang miskin. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Satu. Wa tarkal munkarat. Dua. Wa hubbal masakin. Yang ketiga, pertama minta agar kita berbuat yang baik. Yang kedua, meninggalkan yang mungkar. Yang ketiga, mencintai orang-orang miskin. Ternyata kita ini dari doa ini diajarkan untuk cinta kepada siapa? Cinta kepada orang miskin, Pak. Jangan benci kepada orang miskin, justru harus mencintainya. Udah hafal atau belum doanya? Halo. Allahumma inni as'aluka, bersama. Fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ya, qabadha maksudnya wafatkan aku ya, qaf ba dhad, faqbidni, ayo faqbidni ilaika ghaira maftun. Saya ulang, Allahumma inni as'aluka. Ayo diikuti biar gampang nanti ngapalinnya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin